Shalom, tema kita hari ini, miliki kedewasaan rohani. Tumbuhan, hewan, manusia terus-menerus tumbuh dan berkembang. Jika tidak ada proses tumbuh dan berkembang, maka bisa dikatakan makhluk hidup itu mati. Begitu pula kekristenan. Orang Kristen harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ada dua fakta yang perlu diketahui. Fakta pertama, orang Kristen harus menjadi dewasa. Kita tidak mungkin terus menjadi anak kecil, bukan? Fakta kedua, orang Kristen harus bertumbuh ke arah Kristus, bukan ke arah yang lain. Fakta pertama, orang Kristen harus menjadi dewasa. Efesus 4 ayat 11-13 berkata, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Fakta kedua, orang Kristen harus bertumbuh ke arah Kristus. Efesus 4 ayat 15 berkata, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala." Roma 8 ayat 29, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya." Ketika menjadi dewasa rohani, saudara menyadari dan siap bahwa ada proses menjadi dewasa rohani. Dewasa rohani itu tidak otomatis, saudara harus sabar menjalaninya. Dewasa rohani butuh disiplin, jadi lakukanlah dengan setia. Bagaimana cara menjadi dewasa rohani? Harus menjadi murid Yesus. Lukas 14 ayat 27. "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa salib saudara? Apakah saudara saat ini sangat terpikat pada harta, jabatan, prestasi, bahkan sangat mengandalkan diri saudara atau orang lain? Saudara perlu memprioritaskan perintah Tuhan, yakni mengasihi Tuhan dan sesama manusia di atas semuanya. Itulah salib saudara. Dan ikutlah Dia tanpa melihat ke belakang atau masa lalu lagi. Lalu, mulailah melakukan kebiasaan murid. Apa sajakah kebiasaan murid? Kebiasaan pertama, ada waktu untuk firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31b, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Kebiasaan kedua, ada waktu untuk berdoa. Yohanes 15 ayat 7-8, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Kebiasaan ketiga, persepuluhan. Lukas 14 ayat 33, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Kebiasaan keempat, persekutuan. Yohanes 13 ayat 35, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kesimpulannya, mari miliki kedewasaan rohani. Jika kerohanian saudara tidak tumbuh dan berkembang, maka iman, pengharapan, dan kasih Anda akan mati. Dewasakan rohani Anda, tidak peduli berapa umur Anda. Dengan cara menjadi murid Yesus, di mana kita memikul salib dan mengikutnya. Jangan lupa lakukan kebiasaan murid yang 4 tadi dengan setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.